Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin, pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah IPA dan SPDP. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Kalian perhatikan, di sana ada patung Bung Karno dan Bung Hatta ya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar patung di atas. 1. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam patung itu? Yang kedua, apa bahan pembuatannya? Dan yang ketiga, menurut perkiraanmu bagaimana cara pembuatan patung itu? Diskusikan hasil pengamatan kalian lalu ceritakan kepada kelompok lain dan Bapak Ibu guru. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Tokoh proklamator yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kedua, bahan pembuatannya dari batu granit atau batu andesit, atau juga bisa batu marmer, kemudian semen, pasir, dan baja. Kemudian yang ketiga, batu dari bahan granit atau andesit dipahat berdasarkan bagian-bagian tertentu. Setelah jadi, tiap bagian kemudian direkatkan dengan semen. Jika ada bahan yang menggunakan besi atau baja, maka merekatkannya dengan dilas. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Patung si gale-gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat, Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal, jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si Gale-Gale dapat bergerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok, Pulau Samosir. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut patung si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Sumber https bobogrid.id. Ayo mencoba. Mungkin kamu telah sering melihat berbagai patung, baik secara langsung dari gambar atau fotonya. Ada berbagai macam patung, tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Carilah informasi mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, ciri-ciri patung. Yang kedua, jenis-jenis patung. Yang ketiga, bahan pembuat patung. Yang keempat, teknik pembuatan patung. Carilah informasi tersebut dari buku-buku di perpustakaan sekolahmu, atau bertanyalah kepada Bapak Ibu guru dan narasumber lain yang menguasai. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dalam bentuk laporan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Ciri-ciri patung, yaitu berbentuk 3 dimensi, artinya dia bisa dilihat dari segala arah ya. Kemudian memiliki tekstur, juga memiliki bentuk. Lalu yang kedua, jenis-jenis patung. Berdasarkan bentuknya ada patung dada, patung torso, dan patung lengkap. Lalu berdasarkan fungsinya ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, dan patung dekorasi. Kemudian nomor 3, bahan pembuat patung. Di antaranya ada bahan lunak seperti tanah liat, plastisin, sabun, dan lain-lain. Kemudian bahan sedang misalnya kayu sengon, kayu waru,
kemudian kayu mahoni, kayu randu, dan lain-lain. Ada juga bahan keras, misalnya kayu jati, kayu ulin, batu andesit, batu granit, batu marmer, dan lain-lain. Ada juga bahan campuran, misalnya dari semen, pasir, perunggu, kuningan, emas, dan lain-lain. Kemudian keempat, teknik pembuatan patung. Ada teknik pahat, teknik cor, teknik busir, ada teknik cetak, dan ada teknik konstruksi. Ayo menulis. Buatlah rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuat patung bertema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, atau patung bertema manusia. Lengkapi daftar berikut. Nah, di sana ada daftar rencana pembuatan karya patung. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Misalnya bentuk patungnya kita ingin membuat patung topeng ya, patung topeng manusia misalnya. Kemudian bahannya dari sabun. Teknik pembuatannya kita menggunakan teknik pahat atau teknik butsir ya. Kemudian alat atau ada alat pahat atau pisau kecil atau juga cutter. Kemudian cara pembuatannya, yang pertama siapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua membuat sketsa atau model atau desain patung pada kertas terlebih dahulu ya. Buat yang sederhana agar mudah membuatnya. Kemudian yang ketiga, ukir sabun mengikuti pola pada sketsa sehingga membentuk patung. Gunakan garis bantu vertikal supaya bagian kanan dan kiri patung simetris. Kemudian yang keempat, bersihkan serbuk sabun hasil pahatan dengan cara ditiup. Kemudian yang kelima, kerajinan tangan dari sabun telah jadi. Ayo membaca. Perubahan pada masa pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tumbuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Pada umumnya, pada masa ini kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI atau air susu ibu bagi bayinya kelak. Pada laki-laki otot-otot tubuhnya akan berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Ayo berdiskusi. Persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? Diskusikan bersama kelompokmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seksual kepada orang yang mengerti. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Yang kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik. Yang keenam, mengembangkan bakat dan hobi. Ayo berkreasi. Bersama kelompokmu, buatlah karya berupa peta pikiran berisi persiapan menghadapi masa pubertas sesuai hasil diskusi kalian. Warnailah dan hiasilah peta pikiran itu seindah dan semenarik mungkin. Maka alternatif peta pikiran yang bisa kalian berikan adalah sebagai berikut. Dan cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD, agar mereka juga lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan komentar kalian pada kolom komentar di bawah ya, supaya Bapak tahu bagian mana saja yang harus diperbaiki. Subscribe channel ini supaya bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang lebih menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf.
Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.